Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ada Rauf dari kelas 11 MIA 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan petroleum, yaitu sebuah cairan kental berwarna hitam, pekat atau gelap yang biasa juga berwarna kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Biasa minyak bumi disebut sebagai emas hitam. Minyak bumi terdiri dari berbagai campuran kompleks dari sebagian hidrokarbon, sebagian besar dari seri alkana bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur-sumur besar pertambangan minyak yang berada di dunia. Salah satu contoh yang ada di Indonesia tidak jelas yaitu Pertamina. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang fraksi-fraksi dari minyak bumi. Pertama yaitu gas. Gas memiliki jumlah atom 1 hingga 4 atom karbon dan memiliki titik didih dari minus 160 hingga 30 derajat Celcius. Kegunaan itu sudah jelas sebagai bahan bakar LPG, sumber hidrogen, dan bahan-bahan lainnya. Fraksi kedua yaitu petroleum ether. Jumlah atom memiliki 5 hingga 6 jumlah atom. Titik didih itu 30 hingga 90 derajat Celcius. Kegunaan yaitu sebagai pelarut binatur kimia atau dry clean. Terus ada bensin atau gasoline. Memiliki jumlah atom 5 hingga 12. Titik didih itu dari 70 hingga 140 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor baik yang di darat, laut, seperti motor, mobil, dan perahu-perahu berdiesel lainnya. Yang keempat yaitu nafta atau bensin berat. Jumlah atom yaitu 6 hingga 12 atom karbon. Titik didih yaitu 140 hingga 80 derajat Celcius. Kegunaan yaitu sebagai bahan kimia pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, dan serat sintetis lainnya. Terus selanjutnya ada minyak tanah atau kerosin. Jumlah atom yaitu 9 hingga 14 jumlah atom. Titik didih yaitu 180 hingga 250 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai sebagai bahan rumah tangga. Selanjutnya yaitu after atau aviation turbine kerosene. Biasa memiliki jumlah atom 8 hingga 16 jumlah atom karbon. Titik didih dari 150 hingga 300 derajat Celcius. Wah, panas. Biasa digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang atau sebagai bahan bakar atau campuran untuk mobil balap atau motor balap. Terus selanjutnya yaitu solar dan minyak, yaitu memiliki jumlah atom yang sama yaitu 12 hingga 18. Memiliki titik didih yaitu 270 hingga 350. Kegunaan sebagai bahan bakar diesel dan industri. Selanjutnya ada pelumas atau oil. Jumlah atom itu jumlah atom yaitu 18 hingga 22. Titik didihnya di atas 350 derajat. Kegunaan sebagai pelumas dalam otomotif atau bisa juga sebagai pelumas sepeda di rumah Anda. Terus ada parafin atau lilin malam, terserah, itu inti kata lilin. Memiliki jumlah atom 20 hingga 30 jumlah atom karbon. Titik didih hingga 350 derajat ke atas. Biasa
digunakan sebagai lilin dalam penerangan, pembuatan kain batik, korek api, pelapis kertas nasi bungkus, atau yang lainnya seperti semir sepatu. Selanjutnya ada aspal, yaitu memiliki jumlah atom karbon di atas 25 karbon. Atom karbon, bayangkan 25 atom karbon lebih ke atas lagi. Memiliki titik-titik 350 derajat ke atas. Biasa digunakan sebagai pengaspal jalan, atap bangunan, atau lapisan-lapisan lainnya. Oke, sini saya akan melanjutkan tentang apa itu mutu bensin. Mutu bensin bisa ditentukan dari bilangan oktan. Cara meningkatkan mutu bensin yaitu dengan meningkatkan bilangan oktan atau menambah zat aditif. Dahulu digunakan TLL atau ETB, atau sekarang bisa juga TAMI, tapi sekarang dilarang. Sebagian contoh di SPBU, Pertamax 92 dan ada yang 95. 92 dan 95 itu angka oktannya semakin tinggi, maka kualitasnya semakin bagus. Pertamax 95 lebih mahal daripada Pertamax yang 92 karena kualitasnya itu makin tinggi. Oke. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang bilangan oktan. Anda udah jelaskan toh, bilangan bensin itu ditentukan oleh bilangan oktan. Nah, dengan cara itu, oktan itulah cara untuk meningkatkan kualitas atau menambah harga jual dari bensin tersebut. Terus zat aditif. Zat aditif ini ada dibagi tiga, yaitu TEL, terus ETBE dan TFA. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan minyak bumi. Oke. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Yaitu pertama, sebagai sumber daya bakar utama untuk menghasilkan energi agar kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Pertama. Kedua, digunakan dalam industri petrokimia untuk pembuatan polimer maupun bahan baku semisal lainnya. Yang ketiga, sebagai residu dari proses pengelolaannya aspal dapat dijadikan sebagai perekat atau penguat dalam pembuatan jalan raya. Yang keempat, penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara dan berpengaruh sangatlah besar. Terus ada dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan minyak bumi. Yang pertama yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ini masih menjadi polemik yang dapat menghasilkan pencemaran udara yang sangatlah parah, dan akhirnya kita bisa teracuni secara perlahan oleh gas karbon dioksida tersebut. Gas karbon dioksida ini dihasilkan dari pembakaran atau penggunaan minyak bumi tersebut. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi pada SDA yang menyebabkan sedikitnya penggunaan dari SDA yang terbaru. Jadinya kita bakal terpacu atau terbiasa memakai minyak bumi dibandingkan bisa menggunakan minyak biokimia. Jadi kita terpacu ke situ daripada untuk memperbarui minyak tersebut. Beberapa minggu atau bulan yang lalu, pemerintah Indonesia bisa membuat solar dari sawit. Itu suatu aspirasi terbaik dan bisa kita tiru dan bisa kita kembangkan lagi sebagai Indonesia agar bisa memperkaya kita sendiri dan tanpa harus kita mengekspor atau mengimpor namanya minyak tanah atau solar itu. Yang keempat, dapat menyebabkan krisis jika kelebihan produksi ketiga dapat menyebabkan krisis jika terjadi kelebihan produksi minyak. Ya, suatu saat nanti minyak di muka bumi bakal habis karena penggunaan terus menerus
oleh manusia yang tak terkontrol dan tak bisa ditahan lagi, terus menyebabkan gas H2S yang dihasilkan dari proses pengelolaan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika dihirup manusia dengan jumlah tinggi. Ini sudah terjadi di Tiongkok. Salah satu contoh penggunaan gas H2S, dampak dari gas H2S yang sudah sangat parah, bakal sudah mencapai titik yang tak manusia normal lagi untuk mempertahankannya lagi. Oke, sekian sampai sini dulu. Apabila ada salah kata atau salah edit nanti, mohon dimaafkan. Lebih kurang mohon dimaafkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.